Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Uji sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai narasumber kedua untuk mensimulasikan dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep sebagai narasumber pertama. Jadi yang tadi disampaikan ternyata sekarang di Satu Sehat kita sudah bisa melakukan perpanjangan SIP atau pemenuhan SKP untuk perpanjangan SIP. Mungkin sebetulnya ini sama saja dengan yang pernah kita lakukan, cuman bedanya waktu itu kita untuk perpanjangan STR, tapi karena sekarang STR-nya sudah menjadi seumur hidup, sehingga dialihkan untuk perpanjangan SIP. Tapi tetap lama waktunya itu untuk 5 tahun ke depan. Jadi sebetulnya kegiatan pemenuhan SKP ini sebetulnya sudah kita lakukan sebelumnya, hanya bedanya untuk perpanjangan STR, tapi kalau sekarang untuk perpanjangan SIP setiap 5 tahun. Nah, kemudian untuk yang sebelumnya kita biasanya menggunakan link yang difasilitasi oleh DPP Persagi, maaf, lewat P2KB. Nah, sekarang ternyata itu sudah masuk di Satu Sehat. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sedang ikut bergabung di Zoom ini bisa ikut bersama-sama mensimulasikan bagi yang menggunakan laptop mungkin atau tablet yang lebih mudah, atau dengan HP juga sebetulnya bisa. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu dipastikan kita sudah mempunyai akun Satu Sehat. Ya, akun Satu Sehat ini saya rasa teman-teman khususnya ahli gizi, baik nutritionist atau dietitian, saya yakin semuanya sudah memiliki akun Satu Sehat karena kita diawali dengan pembelajaran melalui pelataran sehat itu pun harus melalui akun Satu Sehat. Nah, sekarang selain kita mengikuti pembelajaran di pelataran sehat secara daring atau online, kita pun bisa mengajukan ranah dari profesionalisme dan pengabdian masyarakat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep. Baik, mungkin saya langsung saja untuk share screen. Untuk bisa langsung kita sama-sama membuka akun Satu Sehatnya. Oke, baik. Nah, mungkin ini yang harus kita pastikan karena kalau ternyata teman-teman belum punya akun Satu Sehat, terkadang kalau kita searching di Google itu ada juga beberapa akun Satu Sehat yang berbeda, atau mungkin kalau kita download di Play Store atau App Store itu juga ternyata berbeda dengan akun Satu Sehat yang kita maksud. Nah, yang kita maksud di sini yaitu akun Satu Sehat yang pasti dari Kemenkes. Nah, ini tampilannya seperti yang ada di layar. Jadi kalau mau searching, googling boleh akun keywordnya itu Satu Sehat SDMK atau Satu Sehat Kemenkes, seperti ini tampilannya. Atau bisa Satu Sehat login, nanti biasanya muncul akan seperti ini. Nah, kemudian kita langsung masukkan email beserta kata sandi bagi yang sudah memiliki akun Satu Sehat. Bila mana belum mempunyai akun Satu Sehat, maka yang harus kita pilih yaitu daftar. Di paling bawah ini ada pertanyaan belum punya akun, kemudian ada daftar. Nah, bagi yang belum punya akun Satu Sehat ini harus registrasi atau daftar terlebih dahulu. Nah, tapi saya yakin semuanya sudah memiliki akun Satu Sehat karena akun Satu Sehat ini sudah kalau nggak salah dari 2024 ya sudah kita bisa akses dan memiliki akunnya. Baik, saya akan coba masuk. Nah, setelah masukkan email dan kata sandi, maka di sini jangan lupa memasukkan captcha-nya ya, supaya bisa login. Biasanya kalau tidak masukkan captcha, nanti ini tidak akan bisa berhasil loginnya.
Ya, baik. Setelah login berhasil, nah ini biasanya yang akan tampil pertama itu di beranda data kita. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, yang terpenting untuk pengisian dalam pemenuhan SKP itu harus kita masukkan terlebih dahulu untuk melengkapi profilnya. Nah, bila mana sudah lengkap, tolong teman-teman bisa cek di bagian pekerjaan. Karena apa? Biasanya di sini ada data yang harus kita masukkan yaitu terkait SIP. SIP ini harus dimasukkan nomor SIP-nya, kemudian tanggal mulai SIP dan tanggal berakhirnya SIP. Ya, jadi setelah masuk ke Satu Sehat, silahkan dicek profilnya. Di sini ada data diri, kemudian ada keprofesian, ini juga harus dimasukkan. Biasanya kalau belum diupdate, ada data terbaru diminta diisi kompetensinya. Kalau dulu biasanya sampai dengan jenis profesi, tapi yang terbaru itu sudah ada kompetensi mau nutrisionis atau dietitian. Ini juga nanti akan berkaitan dengan pelataran sehat. Biasanya kalau kompetensi ini kosong sebagai nutrisionis atau dietitian, bila mana kita mengikuti pembelajaran di pelataran sehat itu biasanya diminta kompetensi sebagai apa profesinya, itu. Nah, kemudian pekerjaan ini yang harus kita isi yaitu SIP. Nah, bila mana belum mempunyai SIP, sebetulnya itu belum ada kewajiban untuk pemenuhan 50 SKP itu. Jadi ini sebetulnya untuk perpanjangan SIP. Ya, karena kalau ini tidak diisi, nanti itu akan berpengaruh terhadap SKP Kemenkes yang kita cek. Nah, jadi setelah ngisi nomor SIP ini, kita juga harus mengecek juga terkait SKP Kemkes. Ini linknya, alamat linknya itu skp.kemkes.go.id. Nah, ini silakan teman-teman bisa ngecek dengan memasukkan NIK KTP, nomor induk kependudukan. Ini saya coba masukkan NIK KTP-nya. Langsung search bila mana sudah terisi. Kemudian ada kode verifikasinya. Nah, kalau NIK-nya sudah terdaftar, ini akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, ini saya sudah sebelumnya saya belum mengisi periode periode SIP, sehingga pas muncul ini periode pemenuhan SKP sesuai SIP-nya belum sesuai, dan setelah saya update tadi di profil bagian pekerjaan sekarang sudah sesuai. Jadi SIP saya terbit dari tanggal 28 September 2021 sampai dengan 27 September 2026. Nah, ini di sini ada keterangan di warna merah belum tercukupi. Ya. Nah, ini tanggal update-nya hari ini 26 Oktober karena saya sedang membuka pencarian data SKP. Bila mana ini teman-teman tidak ada, misalkan tidak ditemukan, itu nanti ada keterangan di situ help desk. Jadi bisa mengirimkan data by email untuk dilakukan pendataan atau verifikasi sehingga nanti NIK-nya akan terdata di pencarian data SKP ini. Ya, jadi nanti setelah kita terpenuhi SKP ini, nanti ini akan berubah. Yang tadinya keterangan belum tercukupi, ini akan berubah sudah tercukupi. Nanti ada actionnya di situ, bisa kita print out, bisa di print. Nanti muncul bahwa keterangan di situ SKP sudah terpenuhi, kemudian ada barcode-nya. Dan nanti untuk pemenuhan untuk perpanjangan SIP di setiap DPM PTSP tempat masing-masing atau di daerah masing-masing itu ditambahkan dengan surat pernyataan kecukupan SKP ditandatangani di atas materai. Jadi selain lampiran yang hasil print ini, ada tambahannya lembar pengesahan atau keabsahan dokumen ditandatangan di atas materai. Baik, selanjutnya saya kembali lagi ke Satu Sehat, kemkes.go.id.
Nah, ini yang baru di tampilan Satu Sehat. Biasanya kita menggunakan pelataran sehat untuk melakukan pembelajaran secara online. Nah, bila mana untuk pengajuan SKP, maka kita pilih SKP platform. Nah, nanti setelah diklik SKP platformnya, maka di sini ada pengelolaan SKP. Maka kita pilih pengelolaan SKP. Nah, ini tampilannya seperti ini. Karena tadi di keterangan skp kemkes.go.id saya belum terpenuhi SKP-nya karena di sini ternyata baru 4,25 SKP, target 50 SKP. Jadi sekarang betul tadi kata Pak Asep, sudah diberlakukan 50 SKP. Mungkin bulan yang lalu masih 25, tapi sekarang ternyata sudah diberlakukan untuk tenaga gizi, dietitian atau nutrisionis itu 50 SKP. Jadi ini saya masih kekurangan sangat banyak untuk menuju 50 SKP-nya. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kiri. Bentar Kang Haris, bentar, disela dulu. Jadi kita jangan takut ya kalau misalnya tadi SKP-nya belum terpenuhi 50, karena 50 SKP itu untuk 5 tahun. Betul, betul Mbak Uji. Ini saya juga masih ada kesempatan 2005-2006 ya, masih ada 2 tahun. Tadi juga Pak Asep sudah menyampaikan, jadi sekarang untuk pemenuhan 50 SKP itu ternyata ya insya Allah banyak, bukan banyak cara, dari ranah pembelajaran pun ternyata begitu besar ya Pak untuk mendapatkan pemenuhan SKP tersebut. Nah, mari kita lihat di sini ternyata ada lagi kurikulum kita. Di sini ada identitas pribadi. Biasanya ini juga sudah nge-link dari data yang di awal di beranda itu. Ya. Kemudian ini STR jenis profesi. Nah, ini yang akan kita isi pada formulir SKP. Jadi teman-teman bisa membuka di formulir SKP, di mana di situ sudah ada petunjuk teknis. Bisa kita lihat petunjuk teknisnya, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Asep, lebih rinci dan lebih jelas. Mungkin ini hanya sebatas petunjuk secara global ya. Kemudian selanjutnya ke formulir pengisian. Nah, ini mungkin yang baru di Satu Sehat, di bagian pemenuhan SKP ini. Jadi nanti kita bisa mengisi di bagian formulir pengisian, di mana tadi sudah dijelaskan juga ada 3 ranah, yaitu pembelajaran, kemudian profesionalisme, dan bakti sosial atau pengabdian masyarakat. Nah, di mana kalau kita lihat di formulir pengisian ini ada 9 poin yang ternyata dari 3 ranah yang tadi sudah dijelaskan, paling banyak itu di sini poinnya di pembelajaran sampai ada 7 poin ya di formulir pengisian ini. Di mana poin pertama kegiatan internasional atau luar negeri, pembicara atau narasumber dalam kegiatan konferensi atau simposium, pembicara atau narasumber dalam kegiatan pelatihan atau workshop, pembicara atau narasumber dalam kegiatan seminar, peserta konferensi atau simposium, peserta pelatihan atau workshop, dan peserta seminar. Jadi ini masing-masing juga ternyata berbeda. Tapi bila kita mengikuti di pelataran sehat, dan ini juga ada keterangan bukti ranah pembelajaran yang dapat diinput dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Maret 2024. Seluruh kegiatan yang dilakukan setelah 1 Maret harus dilakukan melalui platform pelataran sehat yang SKP-nya akan terdata otomatis ke dalam SKP platform. Mungkin sebelumnya pernah ada informasi terkait Siporlin ya, kalau nggak salah. Nah itu sebelum 1 Maret kita masih bisa mengajukan sertifikat yang ber-SKP Persagi ya, atau organisasi profesi. Tapi setelah 1 Maret 2024 itu ternyata sudah tidak bisa lagi kita ajukan. Sehingga untuk pembelajaran ini semuanya akan otomatis masuk atau melink dengan pelataran sehat yang ada di Satu Sehat juga. Jadi untuk peserta, baik itu peserta simposium, workshop atau pelatihan untuk seminar itu otomatis. Cuman untuk pembicara kemarin
harus manual, tapi kalau nggak salah informasi terbaru ini sudah akan bisa otomatis juga ya kalau nggak salah. Tapi kemarin saya coba input sertifikat narasumber, walaupun kegiatannya masuk di pelataran sehat, ternyata untuk pembicara atau narasumber harus kita input secara manual atau pengajuan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk profesionalisme, di sini ada poin melakukan pelayanan atau praktik profesi. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Asep bahwa di sana banyak juga pelayanan dari profesi gizi yang bisa kita ajukan. Mungkin karena saya di rumah sakit, itu biasanya kita ajukannya terkait pelayanan asuhan gizinya. Dan ternyata tadi dari paparan, pelayanan asuhan gizi pun bisa kita ajukan tidak satu bundel asuhan gizi atau NCP-nya. Ternyata dari melakukan assessment, kita bisa rekap dan ajukan. Dalam mendiagnosis gizinya, kita bisa ajukan juga. Kemudian dalam mengintervensi, kita pun bisa mengajukan. Sehingga tadi di paparan itu maksimal 1 tahun bisa sampai 75 SKP, ya Pak. Nah, jadi sangat besar. Sedangkan kita pemenuhnya hanya 50. Tapi perlu diingat juga, dari 3 ranah itu ternyata sudah ada ketentuannya yang dibuat oleh aturan Kemenkes. Sehingga kita pun harus memenuhi aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga tidak bisa kalau sekarang ya sudah, karena dari misalkan kegiatan profesionalisme melakukan asuhan gizi, setahun bisa dapat 75 SKP, sudah selesai, ternyata itu tidak cukup. Karena harus memenuhi dari 3 ranah ini. Selanjutnya yang bakti sosial, tadi juga sudah dipaparkan juga apa saja yang bisa kita input untuk kegiatan bakti sosial ini. Selanjutnya ada buku log. Nah, buku log ini yang sudah kita input, kita ajukan. Ini saya kemarin coba mengajukan, walaupun sebetulnya ketentuan yang berlaku itu kita akan diverifikasi apabila 6 bulan sebelum masa SIP-nya habis. Jadi sebetulnya kalau sebelum 6 bulan kemungkinan ini belum akan diverifikasi. Dan ini sebagai informasi juga ya Pak Asep, saya informasikan di sini bagi teman-teman yang habis di tahun 2024 dan sudah diajukan dan ternyata masih terpending sampai sekarang, atau mungkin ada yang tahun sebelumnya juga sudah habis tapi sudah diajukan juga. Ini alhamdulillah hari ini sudah mulai diverifikasi ya Pak, dan jadwalnya Sabtu ini dan Sabtu depan, dan ternyata se-Indonesia itu khusus tenaga gizi aja kurang lebih ada 1014 kalau nggak salah tadi, kurang lebih 1000-an. Nah ini mulai diverifikasi hari ini, mudah-mudahan kekhawatiran teman-teman yang sedang pengajuan tapi masih terpending bisa segera di ACC atau segera ada kejelasan apakah ajuannya itu disetujui atau tidak disetujui. Nah sayangnya yang menjadi pembeda juga dengan sebelumnya P2KB di Persagi, kalau P2KB itu tim verifikator itu bisa memberikan informasi bila mana ada kekurangan SKP atau ada pengajuan yang tidak disetujui. Tapi sayangnya di Satu Sehat ini ternyata tidak bisa kita infokan. Jadi teman-teman yang sedang melakukan pengajuan itu wajib dan harus selalu mengecek di pelataran sehat ini, di pengajuan SKP ini, karena nantinya akan terlihat di sini apakah pengajuannya sudah disetujui atau belum. Jadi bila mana sedang pengajuan, tolong selalu dicek di pelataran sehat ini apakah pengajuannya itu sudah disetujui atau tidak. Baik, kita kembali lagi ke formulir pengisian. Kalau untuk pembelajaran tadi sebagai peserta itu sudah otomatis melink ya. Tapi kalau untuk narasumber, nah ini saya coba input pembicara atau narasumber dalam kegiatan seminar atau workshop, pelatihan atau workshop. Nah, jadi ini untuk narasumber, bila mana teman-teman ada yang diundang sebagai narasumber, pastinya kegiatannya harus terakreditasi Kemenkes juga dan harus masuk ke pelataran sehat. Ini kita masukkan secara manual.
judul kegiatannya apa, kemudian lama waktunya, penyelenggaranya, tempat kegiatannya, dokumentasinya, nilai SKP-nya. Ini contoh yang sudah saya ajukan sebagai pembicara workshop kemarin BNDC. Nah, ini yang sudah saya input. Di sini tanggal kegiatannya 28 September. Nah, judul pelatihannya, kemudian area kegiatan, lama waktunya, berapa jam, penyelenggaranya siapa, tempat kegiatannya apa, kemudian ada juga bukti dokumen yang harus kita upload. Biasanya kalau sebagai narasumber terakreditasi Kemenkes, itu juga nanti akan ada SK. Biasanya bukan sertifikat tapi SK kalau nggak salah. Nah, ini seperti ini. Jadi saya upload ini bukti dokumennya. Nah, di sini ada nama saya. Jadi ini sebagai bukti dokumen bahwa sebagai narasumber di kegiatan tersebut. Nah, ini saya ajukan mungkin 1 minggu yang lalu. Dan sampai sekarang ternyata masih belum diverifikasi karena sesuai informasi ternyata akan diverifikasi 6 bulan sebelum SIP habis. Tapi nggak apa-apa, kita input dari sekarang. Jadi kayak dicicil dan insya Allah ini datanya tidak akan hilang gitu. Jadi nggak masalah kalau mau diinput per tahun gitu, nggak usah nunggu 6 bulan sebelum. Tapi kebanyakan biasanya kita nunggu 6 bulan sebelum habis ya baru sistem kebut. Seperti itu. Ini contoh dari ranah pembelajaran yang saya ajukan secara manual sebagai narasumber. Kemudian selanjutnya yang profesionalisme. Nah, ini tampilannya bila mana kita mau menginput, di sini ada nama institusi tempat kerja, kemudian jenis tindakan, satu jenis tindakannya apa. Nah, ini juga yang membedakan dari P2KB sebelumnya. Kalau dulu mungkin per tahun ya di inputnya, ini bisa per bulan, bisa per 6 bulan, dan bisa 12 bulan. Jadi ada pilihannya. Mau tiap bulan kita inputnya. Tapi ini juga nanti akan menyesuaikan bukti dokumennya. Jangan sampai di sini kita inputnya per bulan, ternyata bukti dokumennya per 6 bulan atau per 12 bulan. Jadi ini harus menyesuaikan dengan bukti dokumen yang akan kita lampirkan. Kemudian ini jumlah kunjungan, total pasiennya, misalkan NCP dalam 12 bulan 1.000 pasien yang kita lakukan NCP, misalkan. Nah, ini bukti dokumennya harus kita upload. Nah, ini juga perlu diinformasikan bahwa bukti dokumen itu tidak lebih dari 200 kilobyte. Jadi ini kalau ternyata melebihi 200 kilobyte harus kita kompres dulu, memperkecil ukurannya. Ini periode tanggalnya mulai dari kapan dan berakhir kapan. Ya, ini contohnya yang sudah saya input melakukan pelayanan praktik profesi. Nama institusi tempat kerja RSUD Al Ihsan, Provinsi Jawa Barat, jenis tindakannya asuhan gizi pasien rawat inap, kunjungannya 12 pasien. Ini jumlah kunjungan pasiennya 1.127. Nah, ini dokumennya yang saya lampirkan. Contohnya seperti ini. Ini jadi agak pudar, tapi alhamdulillah masih jelas. Karena ini saya terus memorinya itu diperkecil lagi. Karena tadi harus maksimal 200 kilobyte. Jadi harus ada lembar pengesahan pastinya dari atasan kita, dari kepala instalasi gizi, kemudian ini kita yang menyatakan bahwa kita yang melakukan ini. Nah, ini rekapannya. Mungkin kalau dulu sebelumnya 200 SKP, 200 pasien 1 SKP, maaf. Nah, ini sekarang, jadi tadi yang udah dijelaskan Pak Asep, bahwa saya mengikuti yang terbaru, lebih dari 25 pasien itu 3 SKP per bulan. Jadi mau per bulan itu 100, mau 200, mau 300, tetap aja
dapatnya 3 SKP. Tapi kalau kurang dari 25, 1 sampai 25 itu dapatnya 2 SKP. Nah, jadi 1 tahun itu kalau di total dikali 12 itu bisa mendapatkan 36 SKP. Ya. Nah, ini sudah seperti ini, kemudian harus ada tanda tangan kepala instalasi dan ada cap basah. Kita scan kalau sudah ditanda tangan dan dicap basahnya. Nah, ini sebagai lampirannya. Nah, ini karena pengajuan 2023 di Alisan sendiri masih manual, belum Emedrek karena baru diberlakukan Emedrek awal tahun 2024. Jadi salah satu bukti NCP-nya ini masih manual, gitu, belum Emedrek. Jadi tadi juga mungkin Pak Asep sudah menyampaikan kalau di petunjuk teknisnya itu sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah sakit itu nanti harus dengan Emedrek. Jadi kalau sekarang bisa hasil bukti dokumennya di print out, tapi nanti informasinya kemarin sih dari Bu Fitri Udayani menyampaikan suatu saat nanti Emedrek semua rumah sakit di Indonesia akan dilingkan ke satu sehat ini. Itu jadi nanti setelah kita melakukan kegiatan asuhan gizi dengan Emedrek, nah mungkin nanti bukti kegiatannya atau jumlahnya akan secara otomatis seperti pembelajaran, ranah pembelajaran. Nggak tahu itu kapan, mungkin nanti ke depannya. Ya, jadi saat ini kita harus manual seperti sebelumnya di P2KB-nya tersagi. Ya, selanjutnya di pengabdian masyarakat. Nah, ini ada baksos, jadi saya coba masukkan ke semua ranah. Nah, kita lihat input manualnya dulu. Nah, ini nama acaranya apa, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian tempatnya di mana, penyelenggaranya siapa, bukti dokumen juga harus dilampirkan, kemudian tanggal kegiatannya, tanggal berapa. Nah, saya coba ajukan, ini bukan kebetulan sih, qadarullah kemarin di Kabupaten Bandung ada musibah gempa bumi dan Persagi di bawah bendera Persagi DPD Jabar dan Persagi DPC Kabupaten Bandung, kita melakukan bakti sosial dengan membuka posko PMBA di tempat gempa tersebut yang selama tanggap darurat 14 hari. Nah, jadi saya masukkan kegiatan tersebut di ranah bakti sosial. Jadi seperti ini ajuannya. Nah, nama acara tim PMBA pemberian makan bayi dan anak bencana gempa bumi. Ini tempatnya di Kertasari Kabupaten Bandung, penyelenggaranya DPC Persagi Kabupaten Bandung. Ini dokumen yang kita tampilkan itu biasanya surat tugas. Nah, yang paling utama surat tugas yang diberikan. Nah, ini ada. Kemudian kalau ternyata ada sertifikat yang diberikan itu pun bisa dilampirkan juga sertifikat. Jadi yang paling utama sebetulnya surat tugas yang diminta. Ini untuk ranahnya bakti sosial seperti itu. Jadi ini saya yang baru diajukan penuhi 21. Sebetulnya ini di praktek profesi harusnya ada 36. Nah, ini nggak tahu kenapa belum muncul. Apakah ini harus di-verif dulu karena terlalu banyak siapa yang diajukan atau seperti apa? Mungkin nanti saya juga bertanya ke tim verifikatornya karena alhamdulillah untuk yang khusus verifikator 2024 dari PD ASDI Jawa Barat ada perwakilan ya Pak Asep dan saya sendiri. Jadi nanti perkembangan terkait apa saja kekurangan dalam memverif atau ternyata bukti dokumennya harus melampirkan ini bukan ini. Nah, kita juga nanti akan terus kita informasikan khususnya bagi teman-teman di Jawa Barat. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan.